Shalom, salam kenal, saya Jus. Puji Tuhan, GKY Pluit bersama dengan GKY Jemaat Pospik saat ini sudah punya podcast. Nah, podcast perdana kita adalah podcast High Sales. Oh ya, podcast High Sales ini bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, and Spotify. Setiap episode baru itu akan tayang hari Sabtu. Nah, as we know, tema gereja kita tahun ini adalah Growing in Community. Nah, di podcast High Sale, kita akan membahas bagaimana memiliki komunitas yang indah dan mendukung pertumbuhan kita sebagai tubuh Kristus, sehingga kita bisa menjadi the beautiful community. Menjadi the beautiful community, ternyata ada loh kaitannya dengan salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita. Dalam sesi perdana ini, GI Freddy Liao akan memaparkan lebih jelas tentang topik Created for Community. Yuk, kita simak bersama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan membahas di dalam tema kita yang pertama, yaitu Created for Community. Setiap kita itu dicipta untuk berkomunitas. Kita tidak dicipta untuk sendiri, kita dicipta untuk berkomunitas. Karena tujuan dari berteologi atau mempelajari, memahami tentang Tuhan, itu bukan sekedar kita itu refleksi intelektual atau memiliki pemikiran teologi yang benar. Melainkan juga tindakan kita secara aktif untuk menjadi saksi dari Injil Tuhan dan menghadirkan kesaksian tersebut melalui cara hidup kita sehari-hari. Itu berarti selalu ada kaitan antara iman Kristen dan kehidupan Kristen kita. Iman Kristen dan kehidupan Kristiani tidak bisa dipisahkan. Cara hidup Kristen kita itu justru menjadi elemen sentral yang sangat penting di dalam tugas teologi, mempelajari tentang Tuhan. Karena ketika kita diubahkan melalui iman kita, seharusnya perubahan itu menghasilkan perbedaan dalam hidup kita juga. Kalau kita diubahkan tapi tidak menghasilkan perbedaan apapun, maka itu bukan perubahan yang sebenarnya. Tujuan ini bukan hanya bersifat individu, melainkan selalu dikaitkan dengan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga dapat dikatakan, dengan kata lain, tugas teologi itu bukan hanya membangun iman yang kokoh secara individu, pribadi kita, melainkan juga untuk membantu komunitas Kristen di dalam panggilannya untuk hidup sebagai umat Allah yang sejati. Nah, ini sama seperti seorang bernama Stanley Granz ini mengatakan, salah satu karakteristik paling mendasar dari teologi yang baik itu adalah bahwa teologi seharusnya memfasilitasi dan menuntun kita pada partisipasi secara otentik di dalam misi Allah. Dengan memungkinkan kinerja Injil yang setia yang dilakukan oleh komunitas Kristen. Dan kita kalau ditanya tentang gereja, memang satu pihak ketika kita ditanya tentang gereja, kita itu tanpa sadar berasumsi gereja itu adalah seolah-olah hanya sebagai bangunan saja. Karena itu ketika kita ditanya seringkali kita menjawab, gerejaku di daerah sana, denominasi gerejaku apa, dan berapa jumlah jemaat di gerejaku. Tapi di lain pihak kita itu tahu bahwa gereja itu juga adalah setiap kita umat yang percaya. Gereja adalah setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan disatukan di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Itulah gereja. Tujuannya apa? Untuk hidup, menghidupi kasih Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama manusia. Komunitas Kristen, gereja sebagai komunitas. Nah, ini juga sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kita itu dicipta bukan sebagai makhluk individual. Meskipun respon iman kita betul seringkali dituntut secara individual. Tapi kita dicipta bukan sebagai makhluk individual, melainkan kita dicipta sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam penciptaan kita bisa melihat manusia dicipta sungguh amat baik. Tetapi yang sungguh amat baik ini tetap dikatakan tidak baik jika seorang diri saja. Manusia yang sungguh amat baik ternyata tidak baik karena seorang diri.
Karena itu kemudian dikatakan manusia diberikan penolong yang sepadan. Kata penolong yang sepadan memang mengandung pengertian sepadan berarti sejajar, seolah-olah sama. Tapi penolong seolah-olah ada yang menolong, ada yang ditolong, ada yang memerlukan pertolongan, ada yang memberikan pertolongan, seolah-olah tidak sejajar. Berarti penolong yang sepadan sebenarnya yang dimaksud adalah ada yang saya tidak punya, yang kamu punya. Dan sebaliknya, ada yang kamu tidak punya, yang saya punyai. Sehingga ketika kita bersama-sama, kita itu bisa saling melengkapi. Dan melengkapi ini untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan itu sudah berikan. Mandat yang Tuhan sudah berikan. Manusia yang sungguh amat baik diberikan tugas. Dan disitulah manusia dicipta sebagai makhluk sosial, di mana mereka berdampingan, saling menolong, saling melengkapi dengan kasih untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan lebih baik. Nah, memang relasi ini sudah tidak lagi mudah karena manusia kemudian jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu merusak relasi, bahkan seringkali mengakibatkan kita itu berpikir lebih mudah itu kita itu sendiri, karena kehadiran orang lain itu hanya merepotkan kita saja. Sama seperti peristiwa kejatuhan. Manusia itu saling menuduh, seolah-olah kehadiran orang lain yang seharusnya bisa saling melengkapi sebagai satu tubuh, sekarang itu menjadi kehadiran yang merepotkan dan memperumit kehidupan kita. Nah sama, sekarang kita pun juga melakukan hal itu. Lebih suka kerja sendiri daripada kerja kelompok, repot. Dan manusia saat itu juga sama. Wanita yang kau tempatkan di sisiku, itulah sumber bencana yang membuat aku jatuh dalam dosa. Dia merasa penolong yang sepadan ini tidak lagi dibutuhkan. Dosa merusak relasi ini. Kita tahu hal itu. Tapi kita juga jangan lupa, penebusan Yesus itu memulihkan relasi kita yang sudah rusak, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Penebusan Yesus itu juga bukan sekedar menghapuskan dosa kita sehingga kita yang kotor ini sekarang menjadi kita yang bersih. Bukan. Penebusan Yesus itu memulihkan relasi kita dengan Tuhan sehingga kita itu dapat dimampukan lagi melakukan panggilan kita sebagaimana seharusnya. Penebusan Yesus juga memulihkan relasi kita dengan sesama sehingga dengan berbagai keunikan kita masing-masing kita bisa bersatu dan menjadi satu tubuh. Penebusan Yesus memulihkan tugas dan panggilan kita untuk memenuhi bumi dan menggembalakan ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, kita dipanggil bukan untuk sekedar saya bertumbuh secara pribadi dengan iman Kristen saya dan Tuhan saya dan gereja saya, individual. Melainkan kita dipanggil untuk berkomunitas dan saling mengasihi di dalam komunitas di mana kita ditempatkan. Kita dicipta untuk berkomunitas. Dan cerita hidup Kristen tidak pernah tentang saya seorang diri secara individu. Melainkan cerita tentang komunitas Kristen yang bersaksi tentang karya Tuhan di dalam dunia. Namun sekarang kita juga menyadari, bukankah mengasihi itu bukan hal yang mudah? Mengasihi seseorang bukan hal yang mudah, apalagi ketika orang itu adalah orang yang sulit dikasihi. Dan bukankah ini yang sering kali menjadi kendala kita memilih untuk menghindar dari komunitas gereja terutama. Karena kita merasa kurang dikasihi, kurang diterima, kurang diperhatikan. Maka kita mulai mencari gereja lain. Atau saya sulit mengasihi karena orang-orang ini sulit sekali dikasihi. Sehingga saya memilih untuk menghindar dari komunitas daripada saya dipaksa mengasihi orang-orang yang sulit ini. Nah di situ ada seorang bernama James Altuis itu mengingatkan kita. Dia mengatakan, God is love and humans are made in God's image. Jadi Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, dan manusia itu dicipta di dalam gambar dan rupa Allah yang adalah kasih itu. Berarti love then is who we are, love's agent. Jadi kasih itu lalu apa? Kasih itu siapa kita? Kita itu agen kasih. God is the giver, we are the gifted, love is the gift. God is the caller, we are the called, love is the calling. Jadi kasih itu apa? Kasih itu jati diri kita, identitas kita. Karena itu,
Kasih itu bukanlah sesuatu yang ditambahkan, kata James Saltwist. Kasih itu bukan sesuatu yang ditambahkan seperti sebuah suplemen rohani yang disediakan untuk orang-orang kudus tertentu saja. Tapi mengasihi itu adalah esensi dari menjadi seorang manusia. Mengasihi itu ibarat oksigen dari kehidupan. Dan memperhatikan juga sama. Memperhatikan juga bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Seperti seolah-olah kita itu bisa bebas memilih mau melakukannya atau tidak. Karena kasih dan memperhatikan adalah panggilan setiap kita, bukan pilihan. Panggilan. Mengasihi memang bukan hal yang mudah, tapi itu panggilan kita. Berarti bukan hal yang mudah, betul, tapi bukan hal yang mustahil. Berarti yang diperlukan itu apa? Yang pertama adalah yang diperlukan kita mengingat siapa kita. Ingat identitas kita, siapa kita. Bagaimana kita mengingat siapa kita? Kasih itu dikatakan ibarat seperti oksigen yang mungkin kita tuh hirup setiap hari tanpa kita sadari. Hanya berjalan secara seolah-olah mekanis. Saya tidak pernah menghitung berapa kali saya menghirup dan membuang nafas. Saya langsung lakukan itu tanpa kita sadari. Tapi sekaligus kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Kasih juga sama. Kita tidak bisa hidup tanpanya meskipun mungkin kita seringkali tidak menyadari. Bahkan kita pun juga dicipta karena kasih. Allah yang adalah kasih itu mencipta kita dengan kasih-Nya. Jadi kita itu tidak bisa hidup tanpa mengasihi dan dikasihi. Itu identitas kita yang dicipta dalam gambar dan rupa Allah yang adalah kasih. Itu yang pertama. Ingat identitas kita. Ingat siapa kita. Yang kedua, kita bukan cuma mengingat identitas kita, kita juga mengingat apa yang Tuhan itu lakukan bagi kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Alami kasih itu. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi jika tidak terlebih dahulu memahami dan mengalami kasih Tuhan. Hanya ketika kita menyadari betapa kasih Tuhan juga diberikan dalam kondisi kita masih berseteru dengan Dia, maka pengalaman kasih itulah yang akan mendorong kita untuk mencoba meski tidak mudah. Seperti Tuhan yang juga sebenarnya tidak mudah mengasihi kita, tapi Dia memberi diri mengasihi kita. Sehingga kita itu terdorong, kalau kita memahami mengalami itu, kita akan terdorong untuk mencoba meski tidak mudah. Tidak mudah tapi bukan mustahil. Mencoba meski tidak mudah untuk senantiasa mengasihi sesama kita. Kita sudah dipulihkan. Sehingga kita itu memiliki potensi kembali untuk berkomunitas dan saling mengasihi di dalam komunitas tersebut. Masalahnya, apakah kita mau? Kita mampu, tapi apakah kita mau menggunakan potensi itu untuk menjadi aktual dalam wujud kita mencoba untuk kembali membuka diri dan berkomunitas. Belajar saling mengasihi dan memberi diri untuk dikasihi. Ibarat seperti sebuah ruangan. James Saltwist mengatakan, ruangan yang ditutup dengan rapat dan tidak diberikan pintu ataupun jendela untuk keluar masuk, mungkin memang akan menjadi ruangan yang seolah-olah aman. Tidak ada mungkin orang itu keluar masuk apalagi mencuri, perampok masuk. Tidak mungkin. Itu akan menjadi ruangan yang aman. Tapi sekaligus menjadi ruangan yang tidak sehat. Sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik. Cahaya tidak cukup memasuki ruangan itu. Ruangan itu kemudian akan menjadi lembab. Dan ruangan tersebut menjadi tidak lagi sehat untuk ditempati. Orang yang di dalam pun tidak bisa keluar masuk dengan seenaknya. Terkurung di dalam. Seolah-olah aman. Aman dari perampokan. Tapi sekaligus tidak sehat untuk ditempati. Tetapi ketika kita memberi pintu dan jendela, maka ruangan itu memang akan menjadi lebih sehat. Sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. Cahaya masuk dengan cukup. Ruangan itu tidak lagi menjadi lembab. Tapi sekaligus seseorang bisa keluar masuk ruangan tersebut. Dan ada resikonya. Kadang-kadang kita memang betul tidak bisa tebak siapa yang akan keluar masuk ruangan itu. Bahkan kadang-kadang mungkin orang yang tidak kita inginkan yang masuk, termasuk perampok. Rumah itu mungkin ruangan itu tidak lagi menjadi aman. Tapi indah dan sehat.
Sesuatu yang indah memang membutuhkan resiko. Kadang-kadang ada resiko di dalam sesuatu yang indah tersebut. Ketika kita menghindar dan mundur karena takut akan resiko, entah resiko dikecewakan, resiko disakiti di dalam komunitas, maka kita juga tidak akan pernah bisa merasakan keindahan dari sebuah komunitas. Kita akan menjadi orang yang seolah aman, nyaman dengan kesendirian saya. Tetapi sekaligus kita sadar, ini bukan kehidupan yang sehat dan sebenarnya. Jadi mana yang akan kita pilih? Berada di ruangan yang tidak sehat meski terlihat seolah aman? Atau berani melangkahkan kaki keluar dan masuk ke dalam komunitas? Belajar saling mengasihi meskipun tidak mudah. Belajar saling memperhatikan meskipun ada resiko dikecewakan. Belajar mengasihi dan belajar juga untuk memberi diri untuk dikasihi. Belajar untuk mengalami Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Mengasihi di dalam komunitas. Karena kita sadar, itulah identitas kita. Itulah panggilan kita. Maukah kita lakukan itu? Tuhan memberkati. Terima kasih Gay Freddy Liao atas penjelasannya. So, listener, gimana penjelasan tadi Gay Freddy Liao? Kalau masih ada yang belum jelas atau masih punya pertanyaan, bisa kirim pertanyaan ke bit.ly/highsalesquestion. Linknya ada di deskripsi masing-masing channel, baik itu ada di IG, Spotify, dan YouTube. Pertanyaannya kita akan kumpul dulu ya, nanti baru akan dibahas di episode keempat tayangan podcast High Sales. So, stay tune. Podcast High Sales ini bisa kamu dengar juga melalui channel YouTube, Instagram, dan Spotify. Setiap episode baru akan tayang setiap Sabtu. Thanks for listening, sampai jumpa di episode High Sales berikutnya.